mempelajari tentang target pasar. Di sini sebelumnya ada yang pernah membeli produk, kemudian menurut kalian kenapa produk tersebut menarik buat kalian? Karena lucu. Oke. Terus kenapa kalian merasa iklan itu menarik? Karena mungkin target pasarnya adalah anak. Oh gitu. Kenapa itu target pasarnya mengenai apanya? Karena kebutuhannya atau barangnya? Kebutuhan barangnya ya berarti. Oke, bagus sekali. Nah, di sini kita akan memahami dulu apa itu analisis pasar. Jadi, analisis pasar itu suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi terkait pasar, produk atau jasa, pelanggan bahkan pesaing. Nah, di sini otomatis kita bisa mengetahui ya apa aja yang ada di pasar. Kita juga bisa mendapatkan data apa aja yang ada di pasar. Nah, kemudian kita belajar terkait apa itu target pasar. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kegiatan target pasar itu ya kegiatan memecah pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik. Nah, ini nanti akan memecah dari pertanyaan kenapa iklan itu terasa menarik buat kita. Oke, yang pertama itu ada terkait demografis. Nah, dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan apa, dan status pernikahannya. Kenapa dibilang seperti ini? Jadi demografis ini bisa dilihat dari usia. Karena kayak dulu kita beli buku misalnya, buku ataupun alat tulis gitu. Kita berarti usianya usia produktif, usia sekolah ataupun bekerja. Gak menutup kemungkinan bekerja di alat tulis juga kan. Kemudian dia dari jenis kelamin. Nah, bisa kita beli jilbab, bukan berarti target pasarnya adalah perempuan, gitu ya. Kemudian berdasarkan pendapatan ini dilihat dari harga. Kalau kita di level menengah ke bawah, otomatis kita pasti mencari yang terjangkauan harganya. Nah, tapi kalau seperti barang-barang branded yang bermerek seperti Chanel atau Dior, itu pasti target pasarnya yang menengah ke atas. Gitu. Kemudian di pendidikan ini bisa dilihat berdasarkan kebutuhannya. Jadi ketika kita di SMK Busana ya otomatis kita membutuhkan kain. Gitu. Kemudian status pernikahannya ini bisa dilihat juga statusnya, yaitu bisa dilihat dari misalnya alat rumah tangga. Nah, otomatis kan yang sudah berumah tangga pasti membutuhkan alat seperti ini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu ada geografis. Nah, dilihat dari lokasi, sesuai nama ya, geografis. Lokasinya seperti negara, wilayah, kota atau desa, serta lingkungannya. Nah, kita bisa menjual, kalian tahu cangkul? Menjual cangkul di kota bakal rame nggak? Nggak rame kan, karena kota isinya mungkin nggak ada kebun ya. Pasti akan ramenya di desa. Gitu. Itu contohnya. Terus tergantung wilayah, iklim dan cuaca. Gitu. Misal kita menjual mantel dulu di lingkungan wilayah tropis panas seperti ini, laku nggak? Laku keras nggak? Oke, kalau mau keluar negeri laku, oke masuk akal juga. Jadi di berdasarkan kebutuhan juga kan. Gitu. Lanjut ke psikografis. Nah, berdasarkan namanya psikografis, ini dari kepribadiannya, minat konsumen dan gaya hidupnya. Seperti gaya hidup yang dibilang untuk menengah ke atas tadi, mereka biasanya suka berlebih, kan? Yang harganya lumayan. Kemudian dilihat dari minat konsumen, kemungkinan dari dia minatnya di bidang kerajinan, jadi dia belinya kerajinan. Oke, next kita lanjut ke karakteristik keempat, yaitu ada perilaku. Ini dapat dilihat dari bagaimana konsumen
bagaimana dia melakukan misal tas ya, kita pakai sehari-hari, tas sekolah kita pakai sehari-hari, kemudian otomatis kan tingkat penggunaannya tinggi. Nah kalau tingkat penggunaan tinggi itu kita bisa melihat dari kenyamanannya, kemudian bisa dilihat dari awet enggaknya. Nah dari situ nanti produsen itu bisa melihat pola pembelian konsumen ini beli kalau udah rusak atau beli kalau pengen aja. Itu bisa dilihat terus loyalitasnya dia dari langganan apa enggak. Dari sini paham? Oke, lanjut ke karakteristik yang terakhir, yaitu berdasarkan kebutuhan seperti yang dibahas tadi. Dapat dilihat dari kebutuhan dan keinginan spesifik melalui produk atau jasa. Dari sini kan berarti kita bisa melihat kebutuhannya, apa misalnya butuh tas baru, kemudian dia butuh sepatu baru, jadi dilihat dari kebutuhannya. Kemudian kan biasanya itu di e-commerce seperti Shopee dan kawan-kawannya kan pasti banyak perintilan-perintilan itu kan. Sebenarnya kan itu berdasarkan kebutuhan nggak sih? Ya bisa dari keinginannya, keinginan kakak sebenarnya nggak butuh banget, tapi kok lucu, jadi pengen gitu kan jatuhnya. Nah dari situ apakah ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, ini Ibu sampaikan tugas untuk minggu depan. Bisa dicatat ya. Jadi tugasnya adalah kalian mencari salah satu produk sana, boleh aksesoris, boleh baju, boleh tas atau semacamnya. Kalian analisis target pasarnya, satu produk aja. Nah, kalau sudah itu nanti dibuat video, durasinya maksimal 3 menit ya, kalau usah panjang-panjang. Nah, terkait aplikasinya bebas kalian menggunakan aplikasi apa. Jangan lupa target pasarnya disesuaikan dengan karakteristik yang sudah kita bahas ini tadi. Jadi ada 5 karakteristik ya. Tadi sudah dicatat kan? Dan hari ini ada insight yang harus kalian kerjakan. Insightnya sudah dikirim di grup WhatsApp kalian ya. Itu tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan juga setelah pertemuan ini. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Silakan kepada ketua kelas memimpin. Selesai. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita pembelajarannya daring ya. Nah, untuk pertemuan kali ini bisa dipimpin untuk berdoa dulu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini kalau saya lihat dari partisipan sudah hadir semuanya ya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Terkait tugas yang minggu kemarin Ibu berikan sudah dikerjakan kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita akan presentasikan video yang telah kalian buat yang sudah Ibu instruksikan minggu kemarin. Jadi silahkan untuk mulai presentasinya. Yuk, mau siapa dulu ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Naima silahkan. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membawakan analisis target pasar. Saya mengambil produk
sepatu lari dari sebuah brand yang bernama Nike. Yuk kita analisis target pasarnya. Yang pertama, kita akan menganalisis target pasar dalam aspek demografis, yaitu untuk usia kita menargetkan 17-30 tahun, kemudian jenis kelamin unisex atau bisa dipakai untuk semua orang. Untuk pendapatan 5-10 juta, status pernikahan, single dan menikah. Kemudian dalam aspek geografis, sepatu ini ditargetkan untuk negara maju dan berkembang. Untuk iklim dan cuaca, semua iklim bisa memakai sepatu ini. Cuaca bisa dipakai di segala cuaca. Kemudian dalam aspek psikografis, dalam aspek ini terdiri dari kepribadian pemakai sepatu ini kami targetkan pada seseorang yang aktif, energik, dan cheerful. Kemudian berminat dalam olahraga, untuk gaya hidup sehat dan fancy. Kemudian untuk aspek perilaku, tingkat penggunaan dipakai setiap minggu, untuk loyalitas sedang, pola pembelian sesuai dengan pendapatan. Sedangkan untuk kebutuhannya dipakai untuk olahraga. Untuk keinginan dilihat dari aspek warna dan model. Demikian analisis target pasar yang sudah saya buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, dari video teman kalian tadi, apakah ada masukan atau mungkin tambahan terkait video yang sudah dibuat teman kalian tadi? Oke, Mbak Tisa, silahkan. Ingin menambahkan Bu, sepatu produk tadi itu bukan hanya dipakai untuk olahraga, bisa untuk melengkapi fashion, jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini sporty tidak fashion gaya sporty tidak hanya untuk olahraga, tapi juga untuk tren masa kini. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Sangat masuk di busana ya. Selanjutnya, apakah ada yang bisa bantu menyimpulkan? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, materi target pasar ini adalah cara pandang kita para pengusaha tentang siapa sih yang akan membeli produk-produk kita. Kita targetkan sesuai dengan biaya produksi dan labanya. Apakah produk kita ini kita khususkan untuk kelas menengah, kelas atas, atau kelas bawah? Terima kasih. Oke, terima kasih, kesimpulannya sudah sangat lengkap. Oke, berarti ini sudah bisa semuanya ya. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Kalau begitu, saya anggap kalian paham terkait pembelajaran hari ini. Kalau begitu, kita cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, bisa memimpin berdoa. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih. Cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan luring dan kita akan bertemu lagi untuk mempelajari analisis pasar lainnya seperti analisis tren pasar. Oke, dari saya cukup untuk hari ini. Mungkin tugas-tugasnya juga jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa jaga kesehatan itu. Kemudian dari saya itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.